Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Jimat rahasia itu berlumuran darah dan hancur berkeping-keping. Sesosok pendukung yang menakutkan muncul dari langit. Langit dan bumi bergetar, dan cahaya ilahi yang perkasa menyebar dari sosok pendukung, mengamuk seperti badai. Perhatikan baik-baik, ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut hitam, yang tidak marah dan sombong. Sosoknya tinggi, dan alisnya lancip sebagai pisau. Siapa yang begitu sombong sehingga dia berani menyakiti orang-orang dari klan spiritual King Luanku? Begitu lelaki tua jangkung dan kuat ini muncul, dia mengeluarkan tangisan dingin, suaranya bergemuruh, mengguncang langit dan bumi. Dan NBSP, Feng Tianjia, salah satu dari sedikit barang antik tingkat fosil yang masih hidup dari klan roh King Luan. Leluhur, itu orangnya. Feng Yunli menggertakkan giginya dan menunjuk Suyi di kejauhan. Pada saat yang sama, Suyi memegang segel Nanyu di satu tangan dan pedang Dao di tangan lainnya, dan melirik lelaki tua yang muncul secara tak terduga. Hei, kenapa burung pipit tua? Suyi terkejut dan mengenali lelaki tua itu. Si burung pipit tua? Mendengar gelar yang menghina seperti itu, Feng Yunli dan dua Raja Realem klan roh King Luan yang tersisa sangat marah. Feng Tianjia tercengang, matanya tertuju pada Suyi, wajahnya penuh kejutan. Yunli, siapa orang ini? Feng Tianjia mengerutkan kening. Feng Yunli menarik napas dalam-dalam dan berkata, leluhur tua, orang ini diduga berasal dari Pavilion 9 Surga, dan dia sengaja menyembunyikan kultivasi dan asalnya. Tetapi sebenarnya Taoisme sangat menakutkan. Begitu saya mengatakan ini, tawa yang tak tertahankan datang dari aula peri. Dan NBSP. Sosok Wei San muncul di depan gerbang Immortal Hall. Semua orang kaget, ada orang lain di istana peri itu. Dan ketika dia melihat Wei San, wajah Feng Tianjia sedikit berubah. Dia akhirnya mengingat sesuatu, dan menghela nafas. Wei San sudah berkata, si burung pipit tua, jangan tertipu oleh keturunanmu yang tidak layak, ingatlah bahwa kamu setia dan setia kepada tuan mudaku di masa lalu, ayo, aku akan memberitahumu, itu adalah reinkarnasi dari tuan mudaku. Begitu kata-kata ini keluar, yang lain belum mengerti, tetapi Feng Tianjia tercengang seperti disambar petir. Dia berkeringat dingin di dahinya, dan matanya menatap Suyi, seolah mengingat pengalaman yang tak tertahankan, wajah tuanya yang biru dan putih. Leluhur. Feng Yunli membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Feng Tianjia telah menamparnya. Pop. Feng Yunli mengalami sakit parah di pipinya, terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Berlututlah. Feng Tianjia berteriak, wajahnya membiru, dan matanya begitu garang seolah ingin membunuh. Adegan tiba-tiba ini tidak hanya membuat Feng Yunli dan Raja Spiritual King Luan lainnya tercengang, tetapi Yu Huasheng, Yu Qing'an, dan lainnya juga tercengang. Bagaimana situasinya? Feng Yunli berada di depan Venus, kepalanya linglung, dan dia berkata, leluhur tua, aku. Sebelum dia sempat bertanya, Feng Tianjia membalik tangannya dan menamparnya, langsung menekan Feng Yunli hingga berlutut, memarahi, dasar bajingan. Berlutut di sana untukku? Dia sangat marah dan dahinya dipenuhi urat biru. Saya tidak pernah berpikir bahwa keturunan dari garis utama ini, yang disukai oleh seluruh klan dan dianggap sebagai kandidat paling menjanjikan untuk posisi patriark, akan menjadi bodoh untuk memprovokasi tuan rumah penonton. Apakah ini terlalu tidak sabar untuk hidup? Atau apakah menurutmu masalah yang ditimbulkan klan tidak cukup besar, sehingga kau harus mati? Reinkarnasi? Yu Huasheng sepertinya akhirnya mengingat sesuatu, meludahkannya dengan susah payah, dan berkata dengan linglung, kamu adalah penontonnya. Tonton. Hanya dengan beberapa kata, seperti petir dari biru, semua orang yang hadir gemetar secara fisik dan mental, dan semua orang mengerti. Setahun yang lalu, berita tentang reinkarnasi Guanzu di alam bintang Xuan Huang menyebabkan sensasi di semua lingkaran langit berbintang, menyebabkan banyak kegemparan. Namun, menurut rumor yang beredar saat itu, reinkarnasi penonton hanyalah basis budidaya kaisar, sehingga tidak ada yang memikirkannya sebelumnya, kali ini Delawan akan menjadi penonton.
Ini luar biasa. Lagi pula, baru 1 tahun, siapa sangka bahwa reinkarnasi yang diisukan sejauh ini hanyalah penguasa alam kekaisaran, dan mereka semua memiliki ranah kehidupan yang sama dari basis kultivasi kesempurnaan yang hebat? Siapa yang mengira bahwa pemuda seperti itu akan menjadi eksistensi mistis Zheng Jianzhen dari semua lapisan masyarakat? Apa yang menyembunyikan budidaya? Apa yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Apa hubungan tak terpisahkan dengan paviliun Jiutian? Semuanya palsu. Sebagai pihak lain, hal ini tidak perlu dilakukan sama sekali. Awas Tuhan! Feng Yunli, yang sedang berlutut di sana, berteriak. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa leluhurnya sangat marah. Tangan dan kakinya menjadi dingin untuk sementara waktu, dan dia kehilangan jiwanya. Dia menyadari bahwa dia telah sepenuhnya ditanam. Dia tidak hanya tidak bisa membalas rasa malunya, tetapi kemungkinan besar dia akan dihukum oleh leluhurnya, dan kemungkinan besar dia akan kehilangan posisinya sebagai tuan muda. Pada saat ini, Feng Tianjia sudah menyesuaikan pakaiannya, membungkukkan tubuhnya untuk menyambut Suyi, dan menghela nafas. Dunia naik turun. Tahun-tahun yang panjang telah berlalu, klan sekarang ini generasi muda, kebanyakan dari mereka belum pernah melihat perilaku orang dewasa. Mereka benar-benar buta, sombong dan bodoh, sehingga menyinggung martabat orang dewasa, dan meminta orang dewasa untuk melafalkan hubungan dupa masa lalu. Angkat tanganmu, dan buka matamu. Semua orang dalam kebingungan. Feng Tianjia, sebuah fosil hidup antik, ditempatkan di langit berbintang. Tapi kali ini, dia membungkuk dan meminta maaf, dengan hormat menyebut reinkarnasi penonton sebagai orang dewasa. Kamu burung pipit tua memanggilku dewasa, bagaimana bisa aku tidak menjual wajahmu? Suyi berbisik. Dulu, Feng Tianjia yang bertindak sebagai tunggangan bagi penonton selama 1000 tahun setelah dia kalah dalam permainan. Burung pipit tua pada waktu itu, meskipun enggan, dia melakukan apa yang dia katakan, tidak pernah menyesalinya, dan tidak pernah melakukan apapun terhadap air. Feng Tianjia jelas merasa lega, dan berkata, "Terima kasih, Tuan." Pada saat ini, sesosok tiba-tiba melintas dan melarikan diri. Perhatikan baik-baik, itu adalah makhluk yang mirip hujan. Dia berasal dari sekte galaksi, dan dia tahu bahwa dengan identitasnya sendiri, dia ditakdirkan untuk tidak dapat menukar cara hidup apapun, jadi dia lari jauh. Mati. Dan NBSP. Rain Psep. Sebelum dia bisa berdiri teguh, kilatan energi pedang tiba-tiba muncul, memenggal kepalanya di tempat. Melihat ini, Feng Tianjia diam-diam terkejut. Dia awalnya berencana untuk menangkap hujan dan bereinkarnasi, dan memberikan kembali bantuan kepada tubuh penonton yang bereinkarnasi. Siapa yang mengira bahwa Yu Huasheng, seorang lelaki tua di akhir zaman Dongyu seperti Yu Huasheng, akan dibunuh dengan satu serangan. Setelah reinkarnasi dan kultivasi ulang, tingkat kultivasi Tong Shoujing menjadi sangat menakutkan. Jika dia melangkah kembali ke kesempurnaan gua yang agung, tidak akan dia bisa membunuhnya? Apakah itu ada di Ascension Road? Feng Tianjia diam-diam terkejut. Pada saat yang sama, Yu Qing'an dari klan kuno panik, tidak berani ragu lagi, dan membungkuk dan memberi hormat. Tuan Guanzu, leluhur klan kami Xingyang, saya cukup beruntung memiliki persahabatan dengan Anda. Silakan baca persahabatan ini dan maafkan saya karena menunggu. Raja kerajaan di sampingnya juga buru-buru memberi hormat. Yu Xingyang. Suyi berpikir keras dan berkata, orang tua itu belum mati. Yu Qing'an kehilangan kata-kata dan tidak tahu bagaimana menjawab. Baiklah, ayo pergi. Suyi melambai. Dulu, Guanzu dan Yu Xingyang memang memiliki beberapa persimpangan, tetapi itu hanya umum. Alasannya Yu Xingyang adalah figur teratas dari klan Yu kuno pada awalnya, tetapi dia harus melakukan sesuatu di sisi penonton. Bagaimana penonton bisa setuju? Dia sangat tidak sabar dengan belitan itu sehingga dia memukuli orang ini dan mengusirnya. Terima kasih Pak. Yu Qing'an merasa telah selamat dari bencana dan bersyukur. Segera, dia dan orang-orang di sekitarnya bergegas pergi. Kamu juga? Suyi melirik Feng Tianjia. Feng Tianjia merasa lega, tidak berani ragu, dan segera pergi bersama Feng Yunli dan yang lainnya. Wei Shan berjalan keluar dari istana abadi dan dengan rapi mengambil rampasan. Tuan muda,
Anda tidak menyalahkan saya karena baru saja berbicara, bukan? Dia bertanya sambil bekerja. Sui menyingkirkan pedang Dao dan segel Nanyu, dan berkata, ketika burung pipit tua memberiku sebuah tunggangan, dia juga banyak membantuku. Wajah, saya juga akan membuat orang-orang itu tetap hidup. Berbicara, Sui mengeluarkan kendi anggur, memandang Wei San yang sedang sibuk mengemasi barang rampasan, dan bercanda, mereka sudah menjadi raja di tengah alam gua. Kenapa masih sama seperti dulu? Wei San tidak bisa menahan tawa, dan berkata, ini masalah lama, bagaimana bisa diubah? Dalam beberapa tahun terakhir, dia menemani Guanzu berkeliling dunia bersama, Guanzu bertanggung jawab untuk membunuh musuh, dan dia bertanggung jawab untuk mengumpulkan rampasan, dan itu disebut pemahaman diam-diam. Sui juga tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Sejak kembali ke kedalaman langit berbintang, pengalaman dan kenangan yang berkaitan dengan penonton akan muncul kembali di hati saya dengan beberapa orang dan peristiwa. Tidak ada rasa keanehan, karena itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh kehidupan sebelumnya. Namun, Sui lebih tahu bahwa kehidupan masa lalu adalah kehidupan masa lalu, dan dia tidak akan pernah menjadi penonton kedua dalam kehidupan ini. Setelah mengemas barang rampasan, Wei San melangkah maju sambil tersenyum, menyerahkan harta penyimpanan, dan berkata, itu semua adalah harta yang sangat langka, aku takut bahkan Dewa Menara Empat Laut di dunia astral tidak bisa memakan harta karun ini. Sendu Star Realm. Alam bintang pertama di kedalaman langit berbintang, dan dianggap sebagai pusat bintang Dongsuan Yu. Shihailu adalah perusahaan nomor 1 di dunia astral Sendu. Ini menunjukkan betapa kaya dan berkuasanya Shihailu. Ketika berbicara tentang alam astral ibu kota dewa, Sui tidak bisa tidak memikirkan Qingtang. Pada awalnya, Qingtang berasal dari keluarga Jiang, pelindung kuno Taoisme, dan tanah leluhur keluarga Jiang terletak di alam bintang Sendu. Saya tidak tahu apakah gadis ini telah kembali ke alam astral para dewa. Mata Sui sedikit linglung. Pertempuran Dongtian Taixuan yang asli membuatnya memahami asal-usul Qingtang yang tidak diketahui, dan setelah mengintegrasikan ingatan penonton, dia menyadari bahwa Qingtang Tang adalah satu-satunya murid yang dimiliki Guanzu diterima dalam hidupnya. Pengalaman hidup Qingtang dapat digambarkan dengan 4 karakter, takdir dan takdir. Sui berjanji bahwa setelah kembali ke kedalaman langit berbintang, dia akan membantu Qingtang menemukan petunjuk tentang kematian klannya. Hal ini tidak akan dia lupakan. Sui menarik napas dalam-dalam, membuang pikirannya yang mengganggu, dan menginstruksikan, Weizi kecil, kamu pergi dan bawa Tianqi, ayo pergi ke paviliun Jiutian. Di luar Bukit Raven. Ketika dia melihat sosok Sui berjalan keluar, Meng Changyun yang telah menunggu di sana mau tidak mau menghela nafas lega dan bergegas menemuinya. Lu Yun, pendeta dari paviliun Jiutian, menarik napas dalam-dalam. Kirim surat kepada Yan Daolin dan katakan bahwa saya akan pergi ke paviliun Jiutian sekarang. Jika dia berani bersembunyi, saya akan menghancurkan paviliun Jiutian. Sui memandang Lu Yun dan memberi perintah dengan acuh tak acuh. Tubuh Lu Yun membeku, dan keringat dingin keluar di dahinya. Dia dengan cepat mengeluarkan jimat rahasia dan mengirim pesan. Paviliun 9 Surga. Gunung-gunung itu kosong dan berkabut, dengan kabut berkabut, setengah jalan ke atas gunung, di depan sebuah bangunan bambu. Yan Daolin sedang duduk di kursi bambu, memegang ultimatum giok, dan sedang belajar meditasi. Angin sepoi-sepoi dan hutan bambu berputar. Seorang budak tua datang dari kejauhan dan berbisik, Tuan, Guanzu telah meninggalkan Wei San dari Gunung Gagak. Yan Daolin tertegun sejenak, dan berkata dengan lembut, klon jiwa perisue Liu tidak berhasil, jadi tampaknya penonton tidak membangunkan ingatan milik Senmu. Dia meletakkan batu giok di tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Tuhan pasti akan membenciku karena berkomplot melawannya. Tidak ada kecelakaan, dia sudah dalam perjalanan ke paviliun Jiutian dan ingin menyelesaikan akun dengan saya. Budak tua itu dengan serius bertanya, Tuan, apakah Anda perlu membuat beberapa persiapan? Yan Daolin menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu, strategi adalah strategi, itu hanya dapat diklasifikasikan sebagai jejak.
Sejak awal, saya tidak pernah berpikir bahwa penonton akan jatuh di Crow Ridge. Dia mengambil cangkir teh di sisi meja dan menyesapnya, dan berkata, terlebih lagi, saya tahu Guanzu, dan jika saya ingin memutuskan pemenang dan pecundang bersamanya, semua konspirasi dan triknya sia-sia, dalam analisis akhir. Pada akhirnya, itu tergantung pada kekuatanmu sendiri. Dan aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Omong-omong, Yan Daolin hanya bisa menghela nafas. Budak tua itu terdiam. Yan Daolin meletakkan cangkir teh, bangkit dari kursi bambu, dan berkata, ayo pergi, pergi dan sambut penonton. Di luar gerbang paviliun Jiutian, hanya hujan deras dan gunung serta sungai hanyut. Ajiu, ayahmu akan segera menjemputmu. Berbicara dengan lembut, dia berdiri di sana, sosoknya yang tinggi seperti pohon pinus tua yang kuat. Di satu sisi, Hades terdiam, ada ketegangan dan depresi yang tak dapat dijelaskan di hatinya, dan tubuhnya selalu dalam keadaan tegang. Dia telah berkultivasi di paviliun Jiutian sejak dia masih kecil, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang kepala sekolah tertinggi di sekitarnya. Di dalam hatinya, kepala sekolah tertinggi misterius dan menakutkan, seperti jurang yang tak terduga. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin menakutkan. Begitu saja, napas Yan Daolin tenang dan damai, tetapi hanya berdiri di sampingnya membuat Hades merasa seperti duduk di peniti. Kamu tidak perlu takut, aku meninggalkanmu untuk berlatih di paviliun Jiutian karena aku membuat kesepakatan dengan ayahmu. Yan Daolin berkata dengan lembut, mulai hari ini dan seterusnya, kamu dan ayahmu bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka dan tidak terikat olehku. Pluto sepertinya mengumpulkan keberaniannya dan berkata, berani bertanya kepada kepala sekolah, apakah karena Tuan Guanzu ada di sini? Yan Daolin mengangguk dan berkata, tidak buruk. Dia tidak menjelaskan. Pluto sangat bingung dan tidak mengerti mengapa. Waktu terus berjalan. Yan Dao tiba-tiba berkata, menurutmu, orang seperti apa reinkarnasi dari tuannya? Pluto tercengang, mengingat adegan kenalan dengan Sui, dan berkata setelah beberapa saat, luar biasa. Luar biasa. Yan Daolin sangat tertarik. Pluto berkata dengan serius, setiap kali saya melihatnya, perasaan terbesar bagi saya adalah sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan di dunia ini. Yan Daolin hanya bisa menghela nafas, dia memang orang seperti itu. Pluto bertanya, kepala sekolah sedang menunggu di sini, apakah Anda harus melakukan sesuatu kepada penonton secara langsung? Yan Daolin tidak menjawab, melainkan bertanya, apakah menurutmu ada orang yang abadi dan tak terkalahkan di dunia ini? Pluto tercengang, dan berkata, haruskah? Tidak. Yan Daolin tertawa dan berkata, aku juga berpikir begitu. Suaranya datar, tapi dia benar-benar percaya diri. Saat aku mengatakan ini, ada suara angin pecah di kejauhan. Ayahmu ada di sini. Bicaralah dengan lembut. Tubuh halus Pluto terkejut dan mendongak. Di kejauhan, sekelompok sosok melintas. Orang di kepala, jubah hijau berkibar, sosoknya kokoh, itu Sui. Meng Changyun dan Wei San mengikutinya. Paviliun Jiutian untuk menyembah Lu Yun, lalu ikuti di belakang. Ayah! Ketika dia melihat Wei San, mata Pluto menjadi merah, dan dia berteriak kegirangan. Wei San tertegun sejenak, lalu dia menunjukkan ekstasi, menyeringai dan berkata, Ajiu kecilku telah berubah menjadi gadis besar. Dia sangat bersemangat, tangan dan kakinya sedikit gemetar. Setelah bencana tragis tahun itu, sang istri meninggal dan ayah angkatnya memilih untuk tinggal dan bertarung dengan musuh-musuh itu. Hanya dia yang membawa putrinya yang berusia 3 tahun, Ajiu, ke jalan keluar dan melarikan diri. Sekarang, tahun-tahun telah berlalu, ayah dan anak perempuan telah bersatu kembali, dan penampilan satu sama lain telah sangat berubah. Tetapi jenis cinta keluarga yang lebih tebal dari air tidak dapat diencerkan oleh kapanpun. Pluto bergegas dari kejauhan, memeluk Wei San dengan erat, air mata mengalir seperti hujan, suaranya tercekat, dan hidungnya merah karena menangis. Wei San juga gelisah dan hidungnya sakit. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan kata lain, sejak sosok Sui muncul, dia tidak punya pikiran untuk peduli dengan hal lain. Orang tua,
sudahkah kamu mencuci lehermu dan menunggu kematian? Suyi berpikir keras. Yan Daolin sedang menunggu di luar gerbang gunung, gerakan ini sendiri merupakan pertanda. Yan Daolin tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun, tetapi penontonnya masih sama seperti sebelumnya, dengan ujung yang tajam. Suasana antara langit dan bumi dengan tenang menjadi kusam dan tertekan. Wei San berdiri di satu sisi dengan putrinya Hades. Meng Changyun merasa tegang di tubuh dan pikirannya, merasakan tekanan mengalir ke arahnya. Ajaran Paviliun Jiutian akan datang. Ini adalah salah satu dari segelintir raksasa di kedalaman langit berbintang. Rumor tentang dia kebanyakan halus dan misterius. Alasannya adalah Yan Daolin jarang berjalan di dunia dan jarang bergerak. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada segelintir orang yang bisa menandinginya. Eksistensi seperti itu dengan pergelangan tangan yang kuat, hanya sepatah kata dapat mempengaruhi arah alam bintang dan menulis ulang nasib kekuatan kultivasi dunia. Meng Changyun sadar diri, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan kepala sekolah Paviliun Jiutian. Pasti ada banyak kebingungan di benak penonton, dan dia juga penuh amarah. Di kejauhan, dia berbicara dengan ekspresi tenang, dan saya menunggu di sini karena saya khawatir penonton akan ceroboh. Paviliun Jiutianku dihancurkan. Berbicara, Yan Daolin mengeluarkan slip giok dan berkata, jawaban yang ingin diketahui oleh pengamat semuanya ada di slip giok ini, selama Anda mengalahkan saya, slip giok adalah milik Anda. Dunia tiba-tiba tertekan, dan suasana mencekik menyebar. Mengalahkanmu? Suyi mengangkat alisnya dan berkata, apakah menurutmu aku di sini hanya untuk berbagi kemenangan atau kekalahan denganmu dan menjernihkan kebingungan di hatiku? Mata Yan Daolin sangat halus, dan dia berkata, aku menang, kamu akan mati, aku kalah, jika tidak. Suyi berkata sambil tersenyum, mengapa kamu melihatnya? Yan Daolin berkata dengan tenang, lebih dari 10 tahun yang lalu, dewa saya pergi ke daerah terlarang Feixian, dan saya yang Anda lihat di depan Anda hanyalah tiruan. Klon? Wei San, Meng Changyun, dan yang lainnya saling berpandangan. Suyi dengan sinis berkata, mengapa, setelah bertahun-tahun bekerja keras, pada akhirnya, kamu tidak berani melihatku sebagai dewa? Yan Daolin menggelengkan kepalanya dan berkata, itu karena kamu datang terlambat. Dalam beberapa dekade terakhir, orang-orang tua seperti saya telah berpacu dengan waktu untuk mendapatkan keberuntungan juga. Deng Zuo dari Yi Daomen seperti ini, aku juga. Omong-omong, dia menghela nafas dengan emosi, jalan kenaikan yang telah menghilang untuk selamanya akan muncul kembali di dunia. Siapa yang tidak ingin menjadi yang pertama menaikinya? Dibandingkan dengan ini, keluhan dan kebencian macam apa yang ada? Itu hanya hal kecil. Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Itu adalah pengamat asli, dan untuk mencari jalan kenaikan, saya telah menghabiskan banyak usaha dan waktu. Sekarang, setelah selang waktu, jalan berbulu akan muncul kembali di dunia, orang tua mana yang tidak tergila-gila? Belum lama ini di Taiyi Daomen, Suyi bertemu dengan hidung banteng tua Deng Zuo, dan dewa pihak lain juga telah melakukan perjalanan ke daerah terlarang Feixian, untuk mengambil kesempatan untuk naik ke kenaikan. Dan Suyi mendengar arti lain dari kata-kata Yan Daolin. Sudah terlambat, yang berarti sudah selangkah terlambat bagi orang lain untuk mengambil kesempatan untuk memulai jalan kenaikan. Suyi meletakkan kendi, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa untuk terlambat, di tahun-tahun mendatang, saya hanya bisa menimbangnya di alam kerajaan, seberapa kuat kekuatannya? Alam kenaikan. Mata Lu Yun rumit, jadi penonton memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata ini. Jika itu orang lain, dia akan diperlakukan sebagai lelucon. Itu harus hidup untuk masa depan, bukan? Kata-kata dan ekspresinya bermakna. Hati Suyi tergerak, dan dia berkata, karena kamu mendapatkan dongeng di Gunung Gagak, mungkinkah? Sebelum selesai berbicara, Yan Daolin menggelengkan kepalanya dan berkata, nasib abadi Gunung Gagak adalah warisan yang mencatat metode rahasia budidaya di jalur kenaikan, tetapi tidak ada orang yang memiliki memasuki jalan kenaikan, kesempatan. Jika tidak, dewa saya tidak perlu mengambil risiko bahaya mati untuk pergi ke daerah terlarang Feixian. Omong-omong, Yan Daolin tertawa dan berkata,
Namun, saya memang menemukan beberapa misteri yang berkaitan dengan alam kenaikan. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat datang ke alam ini. Dia tampak sangat jujur dan tahu segalanya. Tapi ketika kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Satu kaki ke jalur bulu? Jika ini menyebar, saya khawatir tidak akan menimbulkan sensasi di langit berbintang. Hanya Sui yang tampak acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan berkata dengan santai, ini hanya satu kaki, ini sama sekali bukan dunia berbulu. Ketika dia menjadi penonton di kehidupan sebelumnya, mengapa dia tidak melakukan ini? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.